Hak yang kedua yang harus kita tunaikan kepada Nabi Muhammad SAW, harus kita berikan kepada beliau. Kata para ulama kita, wujubu ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hak kedua yang harus kita berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Kata para ulama kita, idza wajabal imanu bihi fa innahu wajabat ta'atuhu. Kalau beriman kepadanya adalah merupakan kewajiban kita, maka berarti menaatinya juga adalah merupakan kewajiban kita. Kita harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Maksudnya adalah kita tidak menjalankan syariat agama ini kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Kita tidak menambah apapun dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang beliau bawa itulah yang paling Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena apa yang beliau bawa itulah yang menunjukkan kesempurnaan dari agama ini. Apa-apa yang telah sempurna maka tidak membutuhkan tambahan, apalagi pengurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang agama dan syariat Nabi Muhammad yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Atmamtu 'alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, yaitu nikmat Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku, yaitu nikmat Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhai Islam sebagai agama kalian. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa Islam ini telah sempurna. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah sempurna. Tidak membutuhkan penambahan. Siapa kita mau menambah syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sempurnakan kepada Nabi Muhammad? Jika kita menambah sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, maka secara tidak langsung kita mengatakan bahwa syariat ini belum sempurna. Maka secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, guru dari Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan bahwasanya man ibtada'a fil islami bid'atan yara annaha hasanah, siapa yang melakukan satu perbuatan yang baru, satu ritual agama yang baru, satu ritual ibadah yang baru di dalam Islam ini, dan dia melihat bahwa itu adalah sesuatu yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama ini telah sempurna. Siapa yang mengatakan bahwa masih membutuhkan tambahan, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad belum menyampaikan atau mengkhianati risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Nabi mengkhianati risalah ini. Tidak mungkin Nabi menyembunyikan sesuatu dari agama ini. Semuanya telah Nabi SAW sampaikan jamaah sekalian. Bahkan seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yahudi ini kemudian mengatakan kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Kami dengar bahwa nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai adab buang hajat. Sampai kepada adab-adab buang hajat.
masuk ke dalam WC, masuk ke dalam kamar mandi, kemudian buang hajat dan seterusnya, adab-adab buang hajat. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Na'am, 'allamana nabiyyuna kulla syai'." Benar, segala sesuatu telah diajarkan oleh nabi kami sampai adab buang hajat. Faqad nahana 'an istiqbalil qiblah aw istidbariha. Sungguh nabi telah melarang kami menghadap secara langsung kepada kiblat atau membelakangi secara langsung kiblat ketika kami buang hajat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, seorang nabi yang mengajarkan umatnya adab-adab dalam buang hajat tidak akan mungkin untuk kemudian tidak mengajarkan umatnya perkara-perkara agama yang lebih besar daripada itu. Adab buang hajat saja beliau ajarkan kepada umat ini, jemaah sekalian. Dan kalau kita pelajari adab-adab di dalam Islam ini, jemaah sekalian, maka kita akan dapati di sana ada adab buang hajat, di sana ada adab untuk kita tidur, ada adab untuk kita berpakaian, ada adab untuk kita makan dan minum. Semuanya telah diatur di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Adab terhadap sesama manusia, adab terhadap makhluk-makhluk Allah, adab kepada Rasulullah SAW, dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah diatur di dalam syariat agama Allah. Maka jemaah sekalian, perkara-perkara adab saja diatur di dalam agama ini, maka bagaimana mungkin ada perkara-perkara ibadah yang terlewatkan dari syariat ini? Semuanya telah ada, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi, semuanya telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kemudian kita mencarinya, tinggal kemudian kita mempelajarinya, bertanya tentangnya, dan kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita menyampaikannya kepada orang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini adalah agama yang sempurna. Di antara hak Nabi yang harus kita tunaikan kepada beliau adalah kita senantiasa menaati beliau, dan itu adalah kewajiban kita. Wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan kepada Nabi kita taat, lalu kita mau taat kepada siapa? Kalau kita tidak taat kepada Nabi SAW, pada hakikatnya kita tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Nabi adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa rasulah." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil orang-orang yang mau taat kepada Allah dan mau taat kepada Rasul dengan panggilan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, atii'ullaha wa rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah hak beliau. Sebagai utusan Allah, itu adalah hak beliau untuk kita taati. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Nabi Muhammad datang dengannya, maka ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka taatilah. Maka lakukanlah. Apa saja yang Nabi SAW datang dengannya, kita diperintahkan untuk menaatinya. Kita diperintahkan untuk mengambilnya. Kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Nabi SAW tidak datang dengannya, atau Nabi SAW melarangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fantahu, maka tinggalkanlah. Jangan berani mendekati sesuatu yang Nabi melarangnya. Tapi lakukanlah apa saja yang Nabi SAW datang dengannya, apa saja yang Nabi SAW perintahkan. Lakukan sesuai dengan tingkatan kemampuan kita masing-masing. Nabi SAW mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku perintahkan kepadanya, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang,
maka tinggalkanlah, kata Nabi SAW. Apa yang Nabi perintahkan maka kita dianjurkan, diperintahkan untuk menaatinya sesuai dengan kemampuan kita. Bayangkan jemaah sekalian, hak Nabi adalah untuk kita taati. Tapi untuk menaati Nabi, Allah perintahkan kita untuk menaatinya sesuai dengan kemampuan kita. Subhanallah. Allah perintahkan kita untuk menaati Nabi Muhammad, memberikan hak beliau, yaitu kita menaati beliau, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kita menyulitkan diri kita sendiri. Allah tidak menginginkan kita untuk berlebihan, gulu terhadap Nabi SAW, terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sampai kemudian menempatkan beliau pada tempat yang bukan tempat beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi menaati beliau saja, Allah perintahkan kita untuk menaati beliau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan kepada kalian untuknya, untuk melakukan hal tersebut, kata Nabi, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian.